Dua sahabat. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika sedang berdiam di Jetawana tentang kedua orang bhikkhu. Di Sawati, hiduplah dua orang pemuda daerah pinggiran yang berteman akrab. Pada suatu saat, mereka pergi ke wihara mendengarkan Sang Buddha menyampaikan dhamma, meninggalkan kesenangan duniawi, menjadi pengikut Sang Buddha dan menjadi bhikkhu. Tatkala mereka menetap selama 5 tahun dengan guru pembimbing, mereka menghampiri Sang Buddha dan bertanya tentang kewajiban dari ajaran yang dianutnya. Setelah mendengarkan penjelasan rinci mengenai kewajiban bermeditasi dan kewajiban belajar dhamma, salah satu dari mereka berkata, "Bhante, karena saya menjadi bhikkhu pada usia tua, saya tidak akan mampu memenuhi kewajiban belajar dhamma, tetapi saya dapat menjalankan kewajiban bermeditasi." Maka ia diajari oleh Sang Buddha tentang latihan meditasi hingga mencapai kearahatan. Dan setelah berusaha keras, ia mencapai tingkat kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian. Namun, bhikkhu yang satunya berkata, "Saya akan memenuhi kewajiban belajar dhamma." Dengan menguasai Tipitaka, sabda Sang Buddha, kemanapun ia pergi, ia mengajarkan dhamma dan menghafalkannya. Ia bepergian dari satu tempat ke tempat lain, membabarkan dhamma kepada 500 bhikkhu dan menjadi guru pembimbing bagi 18 kelompok besar bhikkhu. Pada saat itu, kelompok bhikkhu setelah mendapatkan pelajaran meditasi dari Sang Buddha, pergi ke tempat kediaman bhikkhu tua itu. Dan dengan nasihat yang diberikannya, mereka mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah itu, mereka pergi memberi penghormatan kepada Sang Thera dan berkata, "Kami hendak melihat Sang Buddha." Sang Thera berkata, "Pergilah bhikkhu, salam hormat saya kepada Sang Buddha." Dan dengan salam yang sama diberikan kepada 80 bhikkhu Thera utama, lalu berilah salam kepada Sang Thera sahabatku itu dengan berkata, "Terimalah salam hormat dari guru kami." Maka para bhikkhu tersebut pergi menuju wihara dan memberi salam hormat kepada Sang Buddha dan para bhikkhu Thera dengan berkata, "Bhante, terimalah salam hormat dari guru kami." Ketika mereka memberi salam hormat kepada bhikkhu Thera, sahabat guru mereka, bhikkhu tersebut menjawab, "Siapakah ia gerangan?" Para bhikkhu berkata, "Ia adalah bhikkhu sahabat Anda, Bhante." Bhikkhu muda, sahabat bhikkhu tua, berkata, "Namun apa yang telah kalian pelajari darinya? Di antara Digha Nikaya dan Nikaya lainnya, apakah kalian telah mempelajari satu Nikaya pun? Di antara 3 keranjang, apa kalian telah mempelajari satu kelompok Pitaka pun?" Dan ia sendiri berpikir, bhikkhu ini bahkan tidak mengetahui sebuah sabda pun yang berisikan 4 bait. Segera setelah menjadi bhikkhu, ia mengambil potongan kain dari tumpukan kotoran, memasuki hutan dan mengumpulkan banyak murid. Setelah ia kembali, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuknya. Beberapa saat kemudian, bhikkhu tua datang menemui Sang Buddha dan meletakkan pata serta jubahnya di tempat bhikkhu Thera sahabatnya. Pergi memberi salam hormat kepada Sang Buddha serta 80 bhikkhu Thera utama, lalu kembali ke kediaman bhikkhu Thera sahabatnya. Bhikkhu muda melayaninya dengan penuh perhatian, memberikan sebuah tempat duduk yang berukuran sama dengan miliknya, dan kemudian duduk sambil berpikir, "Saya akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada dirinya." Pada waktu itu, Sang Buddha berpikir, bila bhikkhu ini mengganggu bhikkhu tua itu, ia sepertinya akan terlahir kembali di alam neraka. Tanpa memiliki welas asih terhadapnya, ia berpura-pura pergi berkeliling wihara, pergi ke tempat kedua bhikkhu tersebut, duduk di tempat duduk Sang Buddha yang telah disiapkan. Dimanapun para bhikkhu duduk, mereka terlebih dahulu menyiapkan tempat duduk untuk Sang Buddha.
dan mereka tidak akan duduk sebelum menyiapkannya. Oleh karenanya, Sang Buddha duduk di sebuah tempat duduk yang telah disiapkan untuk beliau. Dan tatkala beliau telah duduk, beliau bertanya sebuah pertanyaan tentang jhana pertama kepada biku yang telah melaksanakan kewajiban belajar dhamma. Ketika biku muda tersebut telah menjawab pertanyaan ini dengan benar, Sang Buddha memulai dengan jhana kedua, menanyakannya tentang 8 pencapaian dan tentang alam berbentuk dan alam tak berbentuk. Semua pertanyaan tersebut dijawabnya dengan benar. Kemudian Sang Buddha menanyakan sebuah pertanyaan tentang jalan dari tingkat kesucian Sotapanna, dan ia tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Lalu Sang Buddha bertanya kepada seorang biku arahat, dan biku tersebut dengan cepat memberikan jawaban yang benar. "Bagus, bagus, biku," kata Sang Buddha dengan sangat senang. Sang Buddha kemudian menanyakan pertanyaan tentang jalan tingkat kesucian berikutnya. Biku yang telah melaksanakan kewajiban belajar dhamma tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan. Sementara biku yang telah mencapai tingkat kesucian arahat dapat menjawab semua pertanyaan yang beliau berikan. Masing-masing 4 kali menjawab, beliau bertepuk tangan untuknya. Mendengar hal tersebut, seluruh dewa, baik dari bumi hingga alam Brahma, termasuk para naga dan Garuda, bertepuk tangan dengan meriah. Mendengar tepuk tangan tersebut, para murid beserta sesama biku yang menetap dengan biku muda itu merasa tersinggung dengan Sang Buddha dan berkata, "Mengapa Sang Buddha berbuat demikian? Beliau memberi tepuk tangan sebanyak 4 kali untuk biku tua yang sama sekali tidak tahu apa-apa itu. Namun terhadap guru kami yang menghayati semua sabda suci dan merupakan pemimpin dari 500 biku, beliau malah sama sekali tidak memberikan pujian." Sang Buddha bertanya kepada mereka, "Para biku, apa yang sedang kalian bicarakan itu?" Ketika mereka memberitahukan kepadanya, beliau berkata, "Para biku, guru kalian sendiri berdasarkan ajaran saya layak dianggap sebagai seorang lelaki yang memelihara sapi untuk disewakan. Tetapi biku tua itu seperti seorang guru yang menikmati 5 jenis benda yang dihasilkan oleh sapinya sendiri dengan penuh kebahagiaan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Walau banyak mengucapkan kebijaksanaan, jika seseorang yang lalai tidak melakukan sesuai yang dikatakannya, ia seperti seorang penggembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain dan tidak menjalankan kehidupan suci. Walau sedikit mengucapkan kebijaksanaan, jika seseorang hidup berdasarkan kebenaran, jika ia meninggalkan nafsu keinginan, kebencian, dan kebodohan, jika ia berpandangan benar, jika hatinya telah terbebaskan, jika ia tidak melekat pada apapun di dunia ini atau di dunia mendatang, ia adalah seorang lelaki yang menjalankan kehidupan suci."